Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di episode Ngobras ke-460. Mohon maaf terlambat sedikit, tadi ada urusan di medical check up. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya. Ya, jadi hari ini kita akan ketemu dengan teman-teman komunitas OKOC Ina Makmur yang hampir semuanya tuh adanya di Jawa Timur. 460 betul ya. Oke, nah sambil kita nunggu, ada pertanyaan kan ya? Oh ada. Pertanyaannya dari Muhammad Alvito, OKOC Youth. Suara saya kedengaran ya? Gambar oke. Mudah-mudahan. Gimana cara tahu kalau harga produk atau jasa kita udah benar? Ada patokan psikologisnya enggak? Dan sebenarnya lebih untung mana antara ngejalanin bisnis sendiri atau investasi di bisnis orang lain? Oke, mantap Muhammad Alvito pertanyaannya. Nah, kalau harga udah benar atau enggak itu ada dua perspektif. Satu perspektif dari diri kita sendiri. Jadi harga dari produk atau jasa kita harus di atas COGS atau biaya lah ya, cost of goods sold atau biaya. Jadi biaya terus tambah margin itu menjadi harga kita. Nah, kalau harga kita di atas biaya kita harusnya udah aman. Terus kita cek lagi perspektif dari market, pasar. Market itu dia punya namanya psychological price. Psychological price-nya itu dari mana? Dari barang-barang serupa atau barang substitusi. Kira-kira itu adalah sesuai nggak harga kita di atas atau di bawahnya. Ya, tapi kalau misalnya harga kita di atas tapi kita punya istilahnya brand value atau nilai jual lebih karena persepsi orang terhadap premiumnya atau kualitas tinggi dari barang kita, itu masih masuk psychological price-nya pembeli-pembeli tertentu. Ya, tentunya pembeli tertentu itu ada pembeli yang di bawah, bottom of pyramids, ada yang di tengah of the pyramids, ada yang di atas. Kalau yang di atas itu cenderung ngejar yang premium, yang di bawah ngejar yang harga yang termurah tanpa mikirin quality. Ya, jadi harga yang benar itu ada, betul ada, bukan patokan psikologis tapi psychological price itu misalnya psychological price itu adalah yang menentukan ini mahal atau murah. Misalnya bakso 50.000 rupiah itu disebutnya mahal. Bakso 15.000 itu disebutnya reasonable. Bakso 10.000 itu baru dibilang murah atau kurang dari 10.000. Ya, jadi setiap barang itu punya psychological price-nya. Dan itu biasanya melekat pada jenis produknya ya. Jadi itu kalau yang soal harga. Kalau pertanyaan berikutnya adalah mendingan bisnis sendiri atau investasi. Kalau nggak punya keterampilannya, bisnis sendiri itu lebih cenderung akan tidak semenguntungkan investasi di orang lain. Ya, kalau nggak punya keterampilannya. Tetapi kalau lambat laun kita memupuk keterampilan tersebut atau punya orang yang terampil, menjalankan bisnis sendiri pasti akan lebih cuan. Kalau kita
sesuai dengan kaedah bisnis ya, dengan keilmuannya, dengan pengalamannya, dengan keterampilannya, itu bisa lebih memutuskan. Misalnya nih ada usaha ternak gitu ya, ternak susu. Itu kalau kita ngerjain sendiri mungkin bisa di atas 30% marginnya. Saya lupa itu per tahun atau ya mungkin per tahun ya, anggap aja per tahun 30%. Tapi kalau kita investasi di orang lain pasti nggak dikasih 36, mungkin dikasihnya 10-15% gitu ya. Jadi returnnya buat kita. Kenapa? Karena pasti ada biaya, pasti ada shareholder lain dan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi pemilihan Muhammad Alvito mulai bisnis sendiri atau instrumen investasi di instrumen keuangan ya, kira-kira gitu, atau di bisnis orang lain. Dan masing-masing bisa panjang bahasannya, tapi itu secara singkat. Mudah-mudahan membantu. Kalau belum, DM aja ya, Muhammad Alvito. Thank you. Ada Omar pelari malas. How are you? Oke, sorry, dari tadi saya ngomong sendiri. Melati Tapis. Waalaikumsalam warahmatullah. Lukman Monoarfa. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Restu, sorry, aku baru lihat ini, jadi aku pin langsung sekarang. Oke, kita panggil ya. Bentar ya, saya baca dulu tamu kita siapa sebelum saya masuk ke mereka. Oke, ada Mbak Nunuk ya, Mbak Nunuk, sama satu lagi ada Lili Lestari, panggilannya Lili. Ibu ya, iya, mudah-mudahan kakak. Oke, ini keren nih. Saya panggil ya. Bismillah. Laristari. Laristari itu, pelari malas, how are you? Oh, ini ada Laristari. Saya invite dulu ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Nunu ya? Ya, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Blitar, Prof. Oma-oma ini, Prof. Oh, iya, ini perbincangan antara oma-oma dan opa. Oh iya. Ya, siap, Prof. Jangan worry. Masih apa itu, bersemangat, Prof. Tetap semangat. Iya, Nggak ada kata nggak semangat. Iya. Iya, Prof. Jadi aman. Oke, kita mulai ya. Selamat Ya, datang Prof. di Ngobras Siap. episode 460. Pertama saya mohon maaf karena ada keterlambatan. Tadi saya sampai rumah. Tadi nggak nyangka saya hari ini jadwal check up kesehatan. Terus Iya, Prof. tadi agak panjang bahasannya gitu. Jadi terima kasih doanya. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Prof. Amin.
amin. Nah, berikutnya kita perkenalan singkat ya, Siap, Prof. Siap. Bu Nunuk sama Bu Lilik ya. Iya, Prof. Tapi bukan soal usahanya, soal pribadi aja, hobinya Oh, apa, gitu. gitu, Prof. Terus statusnya gimana statusnya gitu. Oh, gitu. Iya, Ya, siap. jadi tinggalnya di mana. Gitu. Terus Ya, jadi Prof. nanti baru habis itu yang kedua kita bicara mengenai usahanya. Oke, silakan. Monggo mau mulai dari Bu Nunuk boleh, Bu Lili boleh. Iya, Silakan. Prof. Iya. Ini Ah, perkenalan Prof. Saya Ibu Nunuk dari Jambu, Bang 2, nomor 12, Jabon, Jombang. Oke, Oce, Inak Makmur, Jombang. Pribadi dok, Prof. Saya eh, untuk anak dok, anak 2, cucu sudah 5. Tetapi semangat kami untuk berusaha tanpa mengenal wow. usia. Mantap, mantap. Kami tidak mengenal lelah untuk selalu mengembangkan warisan budaya yang ada di sini. Iya, Dok. iya. Saya eh, usaha di produksi batik tulis warna alam yang tentunya ramah lingkungan. Sudah ada proses dengan limbah, yaitu pengolahan limbah sudah ada. Tentunya batik ini sangat ramah lingkungan dan alhamdulillah selalu didukung yang pertama oleh warga dok. Tentunya ketika saat pandemi saya itu susah, ya gitu. Artinya dengan kekuatan keluarga kami, keluarga besar, selalu menyemangati nenek-nenek, selalu dipanggil Uti, Prof, kemana-mana. Nah, Uti. Prof, Oke, itu Uti, bukan Yangti ya. dok. Ya, Oke, terima kasih Bu Nono. Perkenalan pribadinya singkat. Panggilnya jadi apa nih? Panggilnya Uti juga nih. Uti. Bu Nunu aja dok, perawat muda. Oh iya, Bu Nono aja deh. Oke. Silakan Bu Lili, monggo. Iya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lili Lestari. Saya tinggal di Blitar, Prof. Di Jawa Timur, di Blitar. Ya. Anak saya 3, yang 2 sudah menikah, yang 1 masih semester 2, mau semester 2. Cucu 3, Prof. Cucu 3. Ya, saya untuk usaha ini bermula saya bukan, sebetulnya dulunya bukan UMKM ya, Prof. Saya tuh dari salon dan rias, Prof. Dulunya saya itu. Karena pandemi, perias waktu itu, pas waktu pandemi kan, menghentikan kegiatannya semua, Prof. Sampai saya juga, aduh, kemana ini? Nah, kebetulan saya hobi memasak, Prof. Nah, itu terciptalah suatu sambal. Saya penyuka pedas, Prof. Gimana dengan Prof? Suka pedas enggak? Wow. Kalau nggak pedes itu nggak nampar. Oh, gitu ya? Gitu, Prof. Nanti bisa ini meluncur ke Jakarta, Prof. Sambal ikan pedala Lestari, Prof. Ini, Prof. Oh, Sambal ikan pedala, Prof. Iya. Wah, Iya, nanti meluncur ya, Prof. Iya, nanti bisa amin. gitu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya. Oke, Bu Lili, matur suwun perkenalan singkatnya. Bu, udah sedikit promosi, udah ada sedikit promosi. Nah, jadi
tanpa panjang lebar, saya beri kesempatan sekarang ini untuk promosi mulai dari Bu Nunu. Promosinya isinya ada apa jualannya, berapa harganya, di mana belinya, terus terbuka nggak untuk kerjasama dengan teman-teman lainnya dalam mendistribusikan, misalnya contoh ya, seperti reseller, agen dan seterusnya. Dan silahkan untuk mempertontonkan kalau produknya itu seperti apa. Jadi Ya. silakan habis ini, dan nanti saya kasih hadiah buat ibu-ibu, oma-oma ini, oma-oma atau Iya. ibu-ibu ini. Oma Udah ini, ya, Prof. oma masih ngengkel ini, bro, masih ngengkel ini. Iya, kalau dulu kan oma itu kesannya udah susah gitu ya, tapi kalau sekarang kan oma Iya. masih lincah, masih Betul. kemana-mana, masih WA, masih Iya. ikut grup. Itu main WA ini. Iya. Nah, jadi nanti hadiahnya itu adalah boleh posting di IG story, terus mention nama saya, terus nanti saya repost, insya Allah. Terima kasih, Prof. Amin. Semoga dengan ngobrol ini lebih cuan gitu, lebih. Nah, kalau kata orang Surabaya, lebih cuan. Amin. Silakan Bu Nunu promosinya. Terima kasih, Profesor. Pertama-tama saya infokan bahwa di Pesona Batik itu ada 4 motif yang sudah berhaki. 4 motif yang sudah berhaki, dan satu yang pertama adalah Pesona Jombang, yang kedua adalah besutan yang menggambarkan tentang, yang kedua besutan itu menggambarkan tentang besut, yaitu ludruk yang ada di Jombang. Yang ketiga adalah Tunggul Ardani yang menggambarkan tentang peninggalan sejarah pertirtaan yang ada di Jombang, yaitu peninggalan Kerajaan Mojopahit. Yang keempat itu adalah Rimbi Promojo, yaitu gerbang pintu Kerajaan Mojopahit di selatan, tepatnya ada di Bareng, Jombang. Itu yang sudah berhaki. Batik kami adalah batik yang batik tulis, yaitu ini adalah batik tulis, tentunya sangat elegan sekali dan premium yang saya bawa, yaitu batik premium, batik tulis dan berwarna alam. Tentunya batik warna alam ini adalah batik ramah lingkungan, karena kami adalah cinta lingkungan, tetapi kami tidak merusak lingkungan, karena batik ini dikelola dengan limbahnya yang sudah kami kelola, yaitu dengan cinta lingkungan. Ini batik, dan ini adalah yang batik tulis, ini harganya 1.300.000. Batik tulis kami ada yang sutra dengan harga 4 juta. Ini batik tulis warna alam dengan harga 1.300.000. Tentunya ada yang lebih murah lagi. Ini adalah batik cap yang kami warna dengan warna alam juga. Ini dengan harga 400. Ini yang selanjutnya adalah, ini adalah batik cap dengan proses kimia. Proses kimia ini adalah dengan harga 200.000. Ini Prof, kami di Jombang itu bangga-bangganya menggunakan Pesona Jombang. Ini motif Pesona Jombang. Nah, ini adalah motif Pesona Jombang yang digambarkan ada di sini, ada kubah menggambarkan bahwa Jombang adalah kota santri. Ini sudah diwakili. Dan Jombang juga terkenal dengan durian bidonya yang sangat lezat. Profesor kalau ke Jombang, kalau tidak ke Wonosalam, tentunya kurang keren, Prof. Ini kita ambil, kita bawakan di sini. Ada durian bidonya yang sangat legit. Tentunya batik ini juga menggambarkan bahwa di Jombang juga ada pengrajin manik-manik, Prof. Manik-manik itu sudah terkenal sampai ke Mancanegara. Ini kami gambarkan ada di sini semua. Ini adalah sudah berhaki dengan harga sangat murah, Rp200.000. Nah, ini kalau ini Dok, Prof, tentunya kami mohon juga nanti mohon doanya, pangestunipun Prof,
kami nanti tanggal 5 sampai 9 Februari 2025 kami juga pameran di GCC. Tentunya berharap Prof, kami bila kali Profesor bisa memperkenalkan buzzer-buzzer kepada kami agar batik Jombang bisa dikenal sampai kemanapun, karena batik ini Prof tentunya pada saat OKOC dari Jakarta datang untuk pelatihan di sini Dok, dari mahasiswa di UNESCO itu datang ke sini dibawa Pak Joko Prof, dibawa kasih aja untuk pelatihan membuat batik tulis warna alam, keren suka Prof, itu selalu kami bikin. Ya Prof, ini sangat murah Prof. Untuk outletnya kami hanya ada di galeri satu Prof, tidak ada cabang lain karena belum bisa. Hanya satu itu berada di Galeri Pesona Batik Jombang yang ada di Jambu Gang 2 nomor 12 Jombang. Tentunya Profesor bila ke Jombang jangan lupa mampir ke Wonosalam dan mampir ke galeri. Kurang keren kalau ke Jombang tidak ke galeri, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Wah, promosinya lengkap. Lengkap Biasa. Oke, nah terima kasih promosinya. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman ada yang mau kerjasama atau yang mau beli gitu ya, nanti bisa nyari Bu Nunu tuh di nomor telepon atau di IG-nya langsung Bu Nunu? Bisa Prof, nanti kalau di IG ada Pesona Batik Jombang, kalau ditelepon 081 233 813 650. Nanti saya tulis supaya teman-teman bisa baca. 08 081 ya, 233 233 813 813 650. 650. Ya. Nanti bisa ketemu di itu Prof, di JCC tanggal 9 di nomor 127 TAN. Hal art Prof. Promosinya biar lengkap. Tanggal berapa itu JCC? Di JCC tanggal 5 sampai 9 Prof. Itu di Hall A nomor 127. Oke, teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya punya kesempatan untuk silaturahmi. Nah, batiknya itu keren-keren Prof. Batiknya premium. Masya Allah, Masya Allah. Matur suwun Bu Nunu. Nah, sebelum saya ke Bu Lili, ini saya bacain sedikit aja nih ya, teman-teman yang ngechat di pesan-pesan itu. Ini ada sepupu saya nih, Mas Omar. Thank you Mas Omar dari Singapura dia dengerinnya nih. Terus ada Melati Tapis dari OKOC Gan Pring Sewu, mantap. Ada TTIUL, Bunda Nunu katanya. Saya Tiara Jud Kertosono Kordangan Juk. Gitu. Siap. Assalamualaikum. OKOC. Ada San Visio VCO Pacitan, Korda Pacitan. Woi, thank you. Ada Kalis Karima, ada Adma, OKOC Adma, thank you. Ada Info Pakitam, luar biasa nih. Ini nanti karena banyak itunya saya nggak bacain ya. Ada Ketua Ina Makmur, Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Terima kasih. Ada Zetni Amir, Pesona Jombang, mantap. Ada LC, sambal ikan peda Laristari favorit katanya. Oh, belum dipromo nih, belum dipromo. Ada Najmah, ada Mozair dari Ponorogo, mantap. Agung Rusdiawan
dari Batu menyimak. Terus ada siapa lagi nih? Ada Nuril Wahyudi, Korda Sumenep, ada Ahmad dari batik yang punya IPA, UMKM batik yang punya IPA. Oh, Bu Nunu keren. Terus oke Mas Joko, hati-hati di dalam perjalanan. Ojo ini meleng ya, nanti bahaya. Oke, sekarang giliran Bu Lili. Iya. Ya, monggo Bu Lili, Iya. promosi. Perkenalkan, saya dari Lestari Food and Cookies. Perusahaan saya namanya Lestari Food and Cookies, Prof. Tapi dengan merek Laristari. Begitu. Dulunya memang merek saya adalah Lestari karena ditolak dengan Haki. Akhirnya kami punya merek dengan Laristari. Sekarang merek sudah Haki, sudah di Haki, Bro. Terus Alhamdulillah. ya, ini sambal pedal Laristari ini ada 2 varian, pedas dan ekstra pedas. Rasanya gurih, pedas, bikin nagih, Prof. Nanti Prof pasti akan nagih. Sambal sama nasi panas saja udah cukup kali. Iya, ada sambal cumi juga, ada teri, ada tuna juga. Tapi yang selama ini sangat recommended banget adalah di sambal peda. Selama ini ada uji nutrisi, sudah ada uji nutrisi, Bob. Ada SKP dari Dinas Kelautan dan Perikanan, sudah teruji. Dan ini sudah jalan mau SNI. Jadi jangan ragu untuk makan dengan sambal peda Laristari. Sudah bisa dibawa umroh, bawa haji, ini sudah banyak sekali teman-teman yang haji umroh luar kota, kadang ke Mesir. Untuk mahasiswa-mahasiswa di Mesir itu banyak yang minta untuk sambal Laristari ini, gitu. Terus kapan itu pernah ke Turki, Prof, pernah ke Australia juga. Tapi itu secara tidak ekspor langsung ya, dibawa gitu, dibawa teman, dibawa gitu. Lestari Food tidak hanya sambal aja, Prof. Kami punya kerupuk seledri. Punya kerupuk seledri. Ini mantap sekali. Setiap kali bazar ada acara kerupuk ini sangat laris sekali. Produk-produk kami ada di beberapa tempat oleh-oleh di Kota Blitar, di luar kota ada di Kediri, ada di Jember juga, ada di Malang. Reseller kami juga sudah cukup lumayan, Prof. Selama ini juga ada di Shopee, ada di IG, gitu, Prof. Monggo nanti mungkin Prof bisa mencicipi sambal peda Laristari, sangat bikin lagi. Silakan. Amin. Ini cocok untuk persiapan Ramadan. Betul. Aduh. Iya. Laristari ya. Jadi kalau orang Laristari, ada di IG, ada di Shopee juga ada. Oke. Ada di Shopee namanya sama juga, Laristari ya. Iya, Laristari sambal pedal. Dulu lestari sambal pedal karena kita ditolak dengan Haki ya. Sekarang sudah jadi Laristari. Menurut saya ada hikmahnya itu ditolak karena nama Laristari ini menurut saya lebih catchy. Iya. Amin. Iya, Bro. Iya. Sampai 3 kali saya mengajukan merek ini, sampai 3 kali. Karena satu, Lestari aja banyak yang punya Lestari kan. Terus Lestari tetap ditolak. Akhirnya Lestari sudah goal. Waduh.
Dan semoga sesuai namanya, laris manis Harus dan dari tempo. amin, Bro. Amin, amin. Oke, thank you. Ini ada batik tulis Sariwani, Korda Kabupaten Madiun. Kalau nggak salah udah pernah ngobras dengan saya. Sehat selalu, amin. Ada Pamekasan hadir, Julia. Weh, terima kasih. Ini kalau nggak hadir di sini, nggak absen di sini sama Pak Joko nanti disentil ya. Waduh, makasih Pak Joko supportnya supaya ada yang hadir dari OKOC Ina Makmur. Nah, ini Oma ini, Bro. rumah. Bintang tamunya oma, Bro. Iya betul. Ina Makmur oma. Jadi nggak apa-apa oma-oma yang itu kan status, tapi energinya tetap Iya, Bro. memberikan Masih inspirasi. berenergi, Bro. Masih berenergi. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, ini yang berikutnya dari saya. Ini pertanyaan singkat sebenarnya. Jadi seringkali kita belajar dari kesuksesan orang, tetapi jarang sekali kita belajar dari cerita pahit orang. Nah, di sini kalau Bu Nunu, Bu Lili punya cerita pahit yang mau dibagi dan bagaimana caranya supaya tidak terulang lagi, itu solusinya apa, itu sangat membantu kami pelaku-pelaku usaha yang lainnya untuk bisa tidak perlu mengalaminya tetapi langsung belajar dari pengalaman Bu Nunu dan Bu Lili. Silakan Bu Nunu kalau ada mau berbagi. Mungkin bagi rekan-rekan UMKM tentunya pada saat seperti ini karena adanya media sosial yang sangat besar sekali, tentunya kita harus tetap hati-hati dan waspada tentang banyaknya penipuan. Nah, pernah saya alami ketika ada pemesanan batik minta dikirim, batik itu belum sampai, tetapi si customer sudah mengirim transferan. Tentunya kalau kita melihat transferan itu harus hati-hati kita cek kembali bagaimana apakah itu betul, karena apa? Karena dari hasil persis seperti yang ketika transfer itu benar, itu persis tidak ada bedanya. Kita harus cek dulu. Nah, biasanya mereka minta lebihnya karena transfernya lebih, minta kelebihan itu untuk dikirim kembali. Itu alhamdulillah karena saya punya banking dan saya lihat pemasukan nggak ada, mereka tetap akan minta untuk dikembalikan, belum sampai. Nah, itu semuanya khususnya bagi rekan-rekan UMKM, tetap walaupun itu sudah kelihatan pasti, tetap harus kita cek dan selalu hati-hati. Terima kasih, Prof. Oke, jadi ada percobaan mengelabui Bu Nunu, gitu ya. Percobaan yang gagal. Gagal. Karena pengalaman sudah sering ditipu. Iya. Oh, kalau gitu saya teringat juga Bu Nunu. Ini sedang berjalan sekarang nih. Kemarin itu ada yang memberitahu bahwa nama saya lengkap ya, Indra Cahaya Uno, fotonya foto saya, tapi nomor WA-nya beda. Ya itu biasanya sering seperti itu, Prof. Oh iya, Prof. Banyak sekali seperti itu, nge-hack gitu. Jadi ngambil dan tapi nomornya beda. Dan mereka ngajak bisnis. Ajak bisnis gitu ya. Terus sampai si kawan saya ini sampai nggak percaya. Ini dengan Pak Indra sendiri. Iya betul, ini saya sendiri katanya. Jadi ya perlu waspada ya teman-teman. Dan cek and recheck sebelum mengambil keputusan.
Terus ada lagi satu lagi, ini kalau ini udah cukup lama dan sudah dilaporkan ke yang berwajib di Telegram. Di Telegram itu menggunakan foto saya juga, tapi bukan nama saya, tapi nama perusahaan. Perusahaannya Pak Sandi. Namanya Saratoga. Terus yang dilakukan adalah mereka main valuta asing, ya valuta asing, terus orang disuruh investasi. Itu saya dengar ceritanya orang yang hilang 1 juta, 2 juta sampai 5 juta itu, waduh sedih banget itu dengarnya. Akhirnya saya minta kantor untuk lapor ke polisi, tapi kayaknya polisi nggak bisa melakukan apa-apa ya, karena Telegram itu nggak seperti WhatsApp, dia bisa tanpa nomor telepon, jadi nggak bisa diverifikasi. Ya, dia unggul dalam hal tertentu, misalnya dia sangat besar buat penyimpanannya, tapi dia juga mudah untuk orang melakukan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Ya, kasihan, banyak yang korban. Jadi itu terima kasih mengingatkan saya juga untuk teman-teman waspada kalau ada yang menggunakan nama kita, nama saya, fotonya gitu. Terus kadang-kadang cek aja terakhir ketemu di mana, tempatnya di mana, gituin aja. Walaupun kita belum pernah ketemu, kita ghost aja, ghost. Nah, apa namanya? Kalau bahasa Jawa Timurnya apa? Di ghost gitu apa? Ghost. Ghost itu di apa ya? Ghost itu Di uh, uh, digertak gitu, digertak namanya, digertak. Ya, digertak itu di ghost. Kalau bahasa Jawa, Jakarta, di ghost aja gitu. Digertak. Ya, jadi terima kasih, berbaginya sangat bermanfaat. Monggo Bu Lili, kalau ada yang mau di sharing. Ya, Bro. Saya punya pengalaman juga tentang pemasaran, Bro. Gitu. Pemasaran saya itu karena saya berdirinya usaha saya itu sejak tahun 2019. Pengalaman dalam pemasaran itu belum begitu banyak ya, Prof. Apalagi terkendala dengan COVID itu ya, beberapa tahun itu. Karena saya juga punya ambisi untuk lebih maju. Kemarin itu saya kongsi sistem, kalau produk-produk begini ini kalau di tempat toko-toko itu konsinyasi, Prof. Jadi kita naruh produk kemana-mana gitu, kemana, terus yang membawa teman. Tapi teman apa itu kalau nggak habis kembali gitu toh, seperti di toko-toko gitu, juga di tempat oleh-oleh kan. Tapi ternyata, Bro, setelah 1 bulan 2 bulan itu, setelah saya datangi, ternyata masih banyak sekali. Makanya belum tentu kalau kita di toko oleh-oleh itu banyak sekali, belum tentu kita akan lebih bagus, lebih banyak lagi untuk penjualan. Ternyata makanya dengan adanya era digital sekarang lebih nyaman kalau kita itu berjualan dengan cara digital, langsung dengan pemesanan langsung, pemesanan online itu lebih menguntungkan, Bro. Jadi sekarang itu saya punya konsinyasi itu beberapa toko yang jalan. Ada beberapa toko yang sudah mungkin ada 6, 7, 8 ya. Itu masih 8 itu. Tapi reseller kami juga banyak. Tapi ya itu, kalau reseller itu saya sistem ngambil 1 minggu harus kembali, harus bayar. Tidak seperti pertama dulu, Prof, saya. Jadi banyak sekali produk-produk saya yang kembali, akhirnya sudah kadaluarsa. Agar saya itu melas dulu, Prof, waktu masih pertama-tama menjadi UKM. Dari ini segini ini 25.000 loh, Prof. Tapi kalau kali berapa itu, kalau seperti UKM kecil seperti saya, tidak seperti Bu Nunu ya. Bu Nunu itu produknya satu lebih 2 juta, 3 juta ya Bu Nunu. Saya tuh hanya 25.000. Tapi kalau nggak habis 20 picis gini, aduh,
juga melas banget saya itu waktu itu. Akhirnya saya sekarang pilah-pilah. Jadi saya sekarang itu bagaimana berjuang di digital marketing, sampai saya juga mengambil kuliah gratis dari pemerintah daerah sini 2 tahun Prof di digital marketing. Kemarin juga mengikuti lomba Pertamina Planner. Ini masih masuk di 400 besar. Ini makanya untuk teman-teman yang nitip-nitip di itu jangan, kadang-kadang seneng ya Prof nitip-nitip gitu, tapi akhirnya nggak habis, akhirnya kita juga yang rugi gitu. Makanya digital marketing itu sangat menguntungkan kita untuk belajar di digital marketing. Gitu aja Prof pengalaman Wah, saya. keren Bu Lili. Ini pembelajarannya luar biasa. Iya, kalau konsinyasi itu biasanya kalau di yang besar-besar itu kalau udah H minus berapa gitu udah diambil-ambilin gitu ya. Udah diambil-ambilin, jadi sebelum belum dia kadaluarsa tapi udah diambilin supaya masih bisa dijual lagi ke orang lain dengan Iya harga betul. yang harga yang lebih turun lagi. Turun lagi. Oke, Iya betul. iya, bagus banget kita diingetin ya teman-teman mengenai mengenai hal konsinyasi yang kita harus Konsinyasi. waspada. Oke, mantap. Nah, ini kita punya waktu kira-kira 10 menitan lagi sebelum mungkin di sana kan maghribnya duluan ya dari Jakarta. Nah, ini kita pakai buat bertanya ke saya bertanya segala hal terkait usaha. Kalau Bu Nuno, Bu Lili ada, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya minta Pak Joko yang jawab. Pak Joko tolong jawabin gitu. Ya, tapi Apa ya pertanyaannya? ya intinya di sini ada seperti mini mentoring gitu ya, mini mentoring. Dan buat teman-teman harus punya minimal 1 mentor, tetapi maksimal nggak ada angkanya. Jadi boleh punya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya mentor, karena setiap mentor punya keahlian masing-masing, entah itu skills, operasional, SDM, IT, teknologi, atau operasional, dan seterusnya ya. Jadi mereka bisa menjadi mentor di area-area tersebut. Monggo Bu Nunu kalau ada pertanyaan buat saya. Ya, terima kasih Prof. Begini Prof, ketika saya itu sering Prof mendapat pesanan atau beberapa pesanan dari luar negeri Prof itu sering kali. Tetapi harapan kami pesanan atau dari customer luar negeri itu bisa berlanjut Prof, bisa berlanjut. Tetapi setelah pesan biasanya mereka hanya yang hanya untuk sendiri gitu. Kemarin kami juga mengikuti kurasi ke Hong Kong itu hasilnya setelah dari itu nggak ada Bro. mohon petunjuk untuk selanjutnya Prof. Tentunya harapan kami Prof itu tadi setidaknya kami dari UM diperkenalkan atau diinfokan kepada buyer-buyernya profesor, karena saya tahu yakin profesor buyernya itu banyak sekali, dan saya yakin Prof mereka pasti menyukai batik saya, karena batik saya sudah dipakai Pak SBY yang nganter sama Pak Joko Prof. Nah itu Mantap. J. Oke, Bu Nunu, keren pertanyaannya. Jadi kita tuh ada di OKOC komunitas namanya OKOC sambung ya, OKOCE Export ya, OKOCE Export itu sambung, itu di IG ya. Nah, namanya Pak Hendy, nanti saya bisa share nomor teleponnya. Nanti nomor telepon saya kan ada di bio ya, di Instagram bio.
tinggal diklik ada WA-nya diklik itu udah langsung ke nomor pribadi, bukan nomornya Restu atau Winnie ya. Jadi saya pegang sendiri. Nah, mereka setiap saat melakukan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman yang mau ngirim produknya ke luar negeri. Karena mereka bermitra dengan bukan buyer saja, tetapi mereka bermitra dengan Rayspeed Asia, yaitu logistik atau pengiriman ya. Itu basisnya di Jakarta. Nah, yang setahu saya nih ya, kalau namanya fashion itu udah reguler mengadakan pameran di luar negeri, tetapi pameran yang menurut saya lebih pas buat Bu Nunu itu adalah pameran yang namanya trade show. Ya, trade show di mana bertemunya dengan para pedagang lagi gitu. Ya, jadi B2B. Nah, jadi biasanya misalnya seminggu pamerannya. Itu 4 atau 5 hari gitu, itu trade show pengunjung umum nggak boleh datang. Nah, yang datang itu adalah orang-orang yang memang mereka buyer. Ya, buyer udah gitu, terus mereka juga punya bisnis. Nah, baru 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir mereka buka buat umum untuk orang yang beli satuan gitu, istilahnya satuan. Jadi beli buat sendiri. Nah, jadi trade show ini informasinya udah banyak bertebaran. Nanti saya sambungkan dengan OKOC Export ya Bu Nunu, mudah-mudahan. Oke, makasih Prof, makasih. Mudah-mudahan gayung bersambut, terus rezekinya terbuka, Amin Prof, amin. Iya, rezekinya lebih terbuka maksudnya. Sekarang udah terbuka, saya melihat omsetnya itu sudah terbuka kok. Jadi lebih terbuka lagi insya Allah. Amin, amin, Kalau amin. kalau Jombang itu kan nggak terlalu jauh dari Surabaya, harusnya networknya nanti mudah-mudahan di tahun ini saya ada rencana ke Surabaya, nanti kita temuin komunitas. Jadi namanya Tuntas. Siap, Ya, siap Profesor, saya tunggu dengan senang hati Prof. Iya, iya. Siap Prof. Terima kasih pertanyaannya. Monggo Bu Lili. Iya, Prof. Ini pertanyaan sangat ringan mungkin untuk Prof ya. Untuk pengusaha itu jangan pernah gampang menyerah ya, Prof. Tapi kadang-kadang saya itu juga down menghadapi kadang-kadang penjualan yang tidak begitu tinggi ya, Prof. Tidak sesuai. Karena saya juga punya di rumah, di tempat produksi kami ini ada beberapa pegawai saya punya pegawai 3, tapi kadang-kadang itu targetnya tidak terpenuhi, Prof. Bagaimana mungkinkah seperti pengusaha kecil seperti saya harus punya mentoring, ya perlukah untuk itu? Saya ingin sukses seperti Prof. Meskipun saya setua ini, Prof, oma-oma ini, Prof, masih ingin sukses gitu, Prof. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Jadi kalau tantangan terbesar dari usaha ultra mikro atau nano mikro kecil gitu, yaitu gimana caranya bukan memperbesar pasar, tetapi menyampaikan informasi kepada bukan pembeli saja yang sudah beli, tetapi yang belum menjadi pembeli. Jadi itu tantangan terbesar. Kenapa? Karena makin banyak kita menyebarkan informasi, itu rupiahnya makin besar gitu ya, biayanya makin besar. Jadi kalau kita lihat ya, marketing itu pasti ada ongkosnya. Jadi misalnya contoh kalau masang postingan di IG atau di Facebook, misalnya followernya 100 orang gitu ya, misalnya. Itu sama IG itu yang bisa lihat postingan kita itu bukan 100, tetapi yang bisa lihat muncul di layarnya mereka itu mungkin separuh, bahkan lebih kurang dari separuh.
Nah, supaya bisa 100-100-nya lihat, itu IG punya mekanisme pasang iklan berbayar. Walaupun harganya ya cuma Iya, iya, 15 iya, iya. ribu, 20 ribu, 50 ribu, Iya, betul. bahkan sampai jutaan. Itu supaya yang 100-100-nya itu bisa muncul di layarnya mereka. Ya, jadi ini bisnis modelnya sosial media itu seperti itu. Dan tantangan kita itu seperti pebisnis itu atau pengusaha itu seperti tantangannya orang yang ikut pilkada, pilbub, pileg gitu Iya, ya. betul. Gimana caranya orang suruh milih dia. Nah, Iya, milih ini kalau nggak kenal maka dia nggak milih gitu ya. Nah, untuk bisa kenal itu informasinya harus sampai. Nah, untuk informasinya harus sampai, apa yang harus dilakukan sama mereka? Keliling setiap event, tiap hari keliling gitu. Jadi tanpa lelah itu dari desa ke desa terus kecamatan terus keliling. Kenapa? Supaya orang mendapatkan informasinya mengenai dirinya untuk dipilih. Sama barang kita itu kalau informasinya nggak sampai kepada calon pembeli itu ya nggak dibeli gitu ya. Nggak ada satu yang nggak ono nih sing teko habis itu nggak ono sing tuku gitu kan. Jadi itu informasi harus nyampe ya. Jadi kalau menurut saya itu harus kerjasama dengan komunitas. komunitas. Kalau UMKM ya, oh komunitas lain. Misalnya contoh nih, saya ambil contoh. Pasti ini udah dilakukan oleh para ibu-ibu nih dan oma-oma ini udah dilakukan, yaitu ikut lebih dari satu komunitas. Bukan Ya, cuma betul. OC Ina Makmur aja ya. Jadi ikut di mana-mana gitu. Kenapa? Karena kita ingin memperluas cakupan Informasi. informasi kita bisa kita distribusikan. Tapi sayangnya kalau zaman dulu itu lebih mudah cetak selebaran kasih ke setiap orang gitu. Kalau sekarang kita nggak tahu orang ini dapat nggak informasi kita dari WA, dari IG, dari TikTok, dari Facebook, itu kita nggak tahu mereka dapat atau enggak. Ya, tadi contohnya dari 100 bahkan mungkin di bawah dari 50 yang dapat. Nah, jadi caranya ini shortcutnya ya buat para teman-teman di UMKM dan di ultramikro, yaitu setiap hari kita harus WA secara pribadi, misalnya, halo Bu Lili, halo Bu Nono, itu minimal ke puluhan orang supaya mereka aware gitu ya. Tiap hari, Iya. tapi orangnya beda-beda ya. Jadi jangan orang yang sama di bombardir Iya, terus-menerus, namanya nyepam gitu ya. Jadi Bu Lili itu harus punya misalnya ya 50 orang yang dikirim hari Senin, 50 orang lain dikirim hari Selasa, 50 orang lainnya dikirim hari Rabu, terus nanti Senin depannya yang Senin ini ketemu lagi. Ya, jadi ngirim informasi sekedar mengingatkan bahwa ada promo, ada bundling gitu ya. Misalnya bundling beli sambal dapat batik gitu nggak mungkin ya. Terbalik. Beli terbalik. batik dapat sambal. Beli batik dapat sambal. Wow. Iya, jadi Batiknya harga 2 juta. iya benar, setuju. Nah, jadi menurut saya jadi ada inovasi-inovasi di mana kita harus kirim secara pribadi, menyapa gitu ya, bukan menjual. Menyapa dan mengedukasi. Ya, jadi bukan menjual namanya. Menyapa dan mengedukasi. Mengedukasi apa? Bukan karena pengen sambelnya kita dibeli, tetapi kita memberikan solusi buat yang mendapatkan pesan. Ya, solusi. Jadi orang itu perlu solusi, bukan perlu
juali gitu ya, tapi dia perlu solusi terhadap keadaan dirinya gitu. Jadi supaya dia beli batik lebih banyak, beli sambal lebih banyak, dia pasti Solusi. punya permasalahan gitu ya, permasalahan yang solusinya adalah batik, solusinya adalah sambal. Nah itu yang harus kita Kolaborasi, cari. Prof. Iya betul. Nah ini pelan-pelan ya, trial dan error gitu ya, uji coba, coba lagi salah, coba lagi salah, coba lagi, coba lagi Iya. sampai benar gitu. Nah mudah-mudahan ini udah jam 6 lewat 2, mohon maaf udah mendekati maghrib di sana. Iya, Jadi waktunya hanya sedikit mudah ya, Prof. Kurang mudah-mudahan sebetulnya, Prof. Ngobrolnya ya. kurang sebetulnya. Nah, Tapi iya, keburu maghrib ya. iya, betul. Ini namanya icip-icip ini, icip-icip. Iya. Icip-icip sambal, Prof. Jadi tahu. Iya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bisa WA-WA-an ya. Jadi Bu Lili sama Bu Nunu jangan sungkan untuk WA, menyapa, bertanya atau bersilaturahmi gitu aja ya. Jadi Ya, Terima Prof. kasih. Terima jangan kasih mengandalkan Pak sekali. Joko tok gitu ya. Ya, Jangan mengandalkan Pak Joko tok. Iya. Pak Joko luar biasa, Prof. Kalau Prof sudah begitu ya, saya nggak sungkan, Prof, nanti sambat-sambat gitu. Iya, iya, nggak Mungkin apa-apa. solusinya bagaimana gitu ya, Prof. Iya, nggak apa-apa. Mencari solusi, Prof. Betul, betul. Nah, terakhir sekali ini kata-kata atau pesan-pesan dari Bu Nuno dan Bu Lili buat teman-teman yang ngedengerin. Semoga ada manfaatnya perbincangan ini. Silakan Bu Nuno. Siap, Prof. Terima kasih. Mungkin bagian tersulit, dalam hidup hanyalah memiliki keberanian untuk mencoba, jangan takut gagal. Tapi takutlah untuk tidak mencoba. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Saya Pak Profesor, sehat selalu. Kalau datang ke Jombang, harus mampir ke Pesona Batik. Terima kasih, Prof. Nasihatnya dan semuanya, promosinya. Matur suwun Bu Nuno. Monggo Bu Lili. Ya, kalau saya hanya sepenggal aja, Prof. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi bisnis. Gitu aja, Prof. Mantap. Amin. Saya tidak akan Amin, ya menyerah. Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bu Nuno, Bu Lili. Pas azan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, Bu Nunu. Sukses selalu, Bu. Sukses, Profesor. Amin, amin, amin. Sehat-sehat selalu, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Salam. Ya teman-teman, terima kasih udah barengan dengan kita. Tadi ada dua ibu-ibu hebat ya dalam berkarya, tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal usia, terus berkarya, terus produktif. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi. Ini dari siapa nih? Han AA. Oke, siap melayani pengiriman koi dari Blitar ke seluruh Indonesia. Masya Allah. Ada batik Blitar reticulatus. Luar biasa, thank you. Ada Fatih Hamzah. Thank you. Joelia, thank you Pak Joko, matur suwun. Sampai jumpa di episode 461. Assalamualaikum insya Allah.